Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali melalui santapan rohani kita di pagi hari ini. Mensyukuri akan segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Ia anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati persekutuan bersama dengan Kristus di pagi ini. Karena itu mari kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Betapa besar kasih, kuasa dan kesetiaan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam pemeliharaanmu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Nafas kehidupan dan hari yang baru Engkau anugerahkan bagi kami. Semuanya itu kami syukuri ya Allah, bahwa karena perkenanan Tuhan sendirilah kami masih ada hingga pada saat ini dengan sebagaimana adanya kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa melingkupi kami, tatkala kami terus membuka diri dan hati kami untuk dikuasai oleh Roh-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui firman-Mu yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Tolonglah kami Tuhan, berikan kami hikmat sehingga kami dimampukan untuk menghayati dan juga memberlakukan sabda-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini, Rabu 8 Desember tahun 2021, terambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allah-Mu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaling, akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah, itulah judul perenungan kita di pagi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak orang percaya yang salah kaprah menilai bahwa jika kita setia dalam persekutuan kepada Allah, maka secara otomatis kehidupan akan aman dan bebas hambatan. Harus dipahami bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Karena selama kita masih berada di dunia, maka kita pasti akan mengalami berbagai persoalan hidup
yang bisa saja kita alami, baik dalam waktu singkat atau mungkin saja dalam waktu yang berkepanjangan. Dan kondisi seperti itu dapat saja menenggelamkan kita, hingga membuat kita terpuruk dan tidak berdaya. Itulah fakta kehidupan kita. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan dalam Yesaya pasal 35 ayat 1-10, menggambarkan kepada kita bahwa penyelamatan dari Allah datang dengan sangat baik. Ketika pertolongan dan keselamatan yang dari Allah datang, maka kegirangan akan memenuhi sekalian tempat. Orang yang tidak dapat melihat kebenaran akan dicelikkan, dan orang yang sudah tidak pernah mendengar kebesaran Allah akan kembali mendengarnya. Dalam ayat 5 bacaan kita, orang lumpuh yang tawar hati, menderita, dan tidak lagi memiliki semangat akan melompat-lompat dan bersorak kegirangan. Pertolongan Allah seperti mata air yang memancar di padang gurun, memberikan sebuah kelegaan dan kesejukan. Seperti ketika kita sedang dalam perjalanan dan menjumpai hambatan, dan mungkin kita sudah mengalami putus asa, tetapi akhirnya kita dapat melewati hambatan itu. Pertolongan Tuhan memberikan kepastian dan kedamaian. Pertolongannya sempurna dan akan selalu dinyatakan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, berhentilah dari keluh kesah walaupun sulit keadaan kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu menyadarkan kami Tuhan, bahwa hanyalah kepada Allah sendiri kami menaruh harap dan mempercayai akan pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami mengakui akan segala kelemahan kami, ketidakmampuan kami dalam menjalani hidup ini, dan senantiasa memohon pertolongan dan kekuatan dari Allah, maka kami akan menjalani hidup ini tanpa keluh kesah. Karena itu Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu ini, untuk kami menjalani hidup ini dengan selalu bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Seperti pertolongan Allah yang sungguh-sungguh memancarkan sebuah kepastian, ibarat di padang gurun, mata air itu akan terpancar dan memberikan kesejukan bagi setiap orang yang haus dan dahaga. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa kasih dan kemurahan Tuhan melingkupi saudara-saudara kami yang menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Baik itu pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat, atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Kami percaya senantiasa Tuhan menyempurnakan sukacita orang tua kami dan saudara-saudara kami. Bapa di dalam sorga, kami bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang pada peristiwa kemarin mengalami akan kebanjiran di rumah mereka masing-masing. Tuhan, datanglah Engkau menopang dan senantiasa memeliharakan mereka. Kami percaya Tuhan, walaupun di masa-masa sulit yang dijalani ini, pertolongan Tuhan akan selalu Tuhan nyatakan melalui kehadiran sesama yang terus membantu, yang terus berbela rasa kepada setiap kami. Bapa di dalam sorga, orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini ya Tuhan bergumul karena sakit, baik itu yang dirawat di rumah-rumah perawatan atau rumah-rumah sakit, dan juga yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah, yang dalam proses pemulihan. Kami percaya lawatan Tuhan berkarya dalam kehidupan orang tua dan saudara-saudara kami. Dan harapan kami waktu yang Tuhan anugerahkan, waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka boleh menikmati pemulihan dan lawatan Tuhan.
Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati kami dalam kami menjalani aktivitas kami bersama dengan keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam masa pertumbuhan mereka, masa pendidikan, masa bermain, dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam rumah tangga mereka. Kami percaya senantiasa Tuhan memberkati. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan para hamba-hamba-Mu, kami yakin juga Tuhan senantiasa menolong memberkati dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, ini doa kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dipimpin oleh Tuhan. Biarlah kami terus hidup bersandar kepada Tuhan dan terus menikmati akan anugerah dan pemulihan dan pemeliharaan dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur dan harap kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita. Selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan memberkati kita sekalian.